Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balapmania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Seperti janji admin pada video admin sebelumnya, bahwa admin akan menyampaikan bagaimana hasil balapan maupun bagaimana jalannya balapan ya sob, di kedua ajang balapan yang diikuti oleh pembalap Indonesia, yaitu di ajang Asia Talent Cup dan juga ajang balapan Eropa Red Bull MotoGP Rookie Cup. Untuk ajang Asia Talent Cup, Indonesia diwakili oleh duo Rama, yaitu Rama Dipa dan juga Rama Putra. Sedangkan untuk ajang balapan Eropa Red Bull MotoGP Rookie Cup, Indonesia diwakili hanya satu orang pembalap, yaitu Veda Ega Pratama. Dan di kedua ajang yang mereka ikuti ini, di kedua ajang yang diikuti oleh pembalap Indonesia ini, pada akhir pekan kemarin, mereka bisa memberikan kado spesial kepada Republik Indonesia ya, karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Dan kedua pembalap Indonesia yang berlaga pada ajang tersebut berhasil meraih podium untuk memberikan hadiah sebagai hadiah ya sob, di saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Untuk ajang Asia Talent Cup diraih oleh Rama Dipa, sedangkan untuk ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup diraih oleh Veda Ega Pratama. Mungkin informasi yang admin sampaikan ini agak sedikit basi ya bagi sebagian sobat-sobat balapmania, karena dari kedua ajang ini, di ajang Asia Talent Cup dan juga ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, pada akhir pekan kemarin setelah balapannya, setelah race keduanya, sudah banyak sekali yang menginformasikan bagaimana hasil balapan di kedua ajang tersebut. Namun setidaknya admin menyampaikan ini bisa memberikan informasi tambahan ya kepada sobat-sobat balapmania semuanya. Dan juga ini merupakan apresiasi dari admin kepada pembalap kita yang sudah berlaga di kedua ajang tersebut dan sudah berjuang untuk mendapatkan podium demi memberikan hadiah di hari yang spesial kepada Republik Indonesia. Dimulai dari ajang Asia Talent Cup yang diikuti oleh dua Rama, yaitu Rama Dipa dan juga Rama Putra. Untuk ajang Asia Talent Cup ini tampaknya Rama Dipa tampil kuat pada race ke-1-nya. Dimulai dari sesi pre-practice juga Rama Dipa sudah menunjukkan bahwa dirinya ini bisa bersaing di barisan depan. Sedangkan untuk Rama Putra tampaknya di ronde kedua Asia Talent Cup di sirkuit Sepang Malaysia ini masih belum bisa mencatatkan waktu yang cukup baik, sehingga pada jalannya balapan race ke-1, Rama Putra ini masih sulit untuk berada atau melakukan fight ya di barisan terdepan. Dan untuk Rama Dipa sendiri sebenarnya di race ke-1 sudah hampir saja bisa meraih podium. Namun sayangnya saat last lap Rama Dipa agak sedikit ketinggalan, dan ketika memasuki tikungan terakhir, akhirnya Rama Dipa tidak bisa menemukan momentum untuk merebut podium ketiga, yang akhirnya pada saat race ke-1 Rama Dipa harus puas finish di posisi keempat, sedangkan untuk Rama Putra harus puas finish di posisi ke-11. Sedangkan untuk jalannya race kedua hampir tidak jauh berbeda dengan jalannya race ke-1, di mana untuk dua pembalap Indonesia yaitu Rama Dipa dan juga Rama Putra, pada race kedua kali ini Rama Dipa seperti race ke-1 bisa fight di barisan depan, sedangkan untuk Rama Putra tampaknya pada ronde kedua kali ini di sirkuit Sepang Malaysia masih sulit untuk menempel rombongan terdepan, sehingga Rama Putra ini terpisah cukup jauh dari rombongan terdepan pada race ke-1 maupun race kedua kali ini. Nah, untuk Rama Dipa sendiri di race kedua kali ini, selain ia harus berjibaku melawan pembalap dari Jepang seperti pada saat race ke-1, tetapi pada race kedua kali ini Rama Dipa juga mendapat perlawanan yang cukup sengit dari pembalap tuan rumah, yaitu Faris Hapi. Faris Hapi yang merupakan pembalap tuan rumah yang berasal dari Malaysia, di race kedua ini menunjukkan penampilan yang cukup solid, sehingga beberapa kali Faris Hapi ini sempat memimpin rombongan terdepan. Namun pada akhirnya ketika balapan ini menyisakan 5 atau sampai 4 lap lagi, Rama Dipa mulai membuat langkah-langkah yang cukup cerdas untuk merebut posisi terdepan. Sebelumnya pada saat jalannya balapan, Rama Dipa ini tidak langsung dia berusaha untuk merebut posisi terdepan. Seperti pada saat race ke-1, di mana race ke-1 tampaknya Rama Dipa masih kurang sabar dan berusaha untuk cepat berada pada posisi terdepan. Sedangkan pada race kedua, pada jalannya race kedua, Rama Dipa tampil cukup cerdas. Ia hanya coba mengekori rombongan terdepan, dan ketika balapan ini sudah memasuki 5 atau 4 lap lagi, barulah Rama Dipa ini mengeluarkan semua kartunya, mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa merebut posisi terdepan. Namun sayangnya memang pada ronde kedua kali ini ya, bahkan dari ronde ke-1, pembalap Jepang ini masih tampaknya terlalu kuat untuk ajang Asia Talent Cup. Ini dibuktikan oleh Zen Mitani yang pada race kedua kali ini berhasil merebut posisi kedua, dan untuk Rama Dipa sendiri akhirnya harus puas finish di posisi kedua. Sedangkan untuk Rama Putra di race kedua kali ini harus puas finish di posisi ke-17. Tampaknya untuk Rama Putra di ronde kedua kali ini di sirkuit Sepang Malaysia
masih mengalami kesulitan. Di race ke-1-nya Rama Putra finish di posisi ke-11. Kemudian di race keduanya malah menurun, finish di posisi ke-17. Nah, yang admin sayangkannya sob, seandainya saja ya ada satu pembalap Indonesia lagi yang ikut serta di ajang Asia Talent Cup ini, yaitu pembalap yang sudah memiliki cukup banyak pengalaman menggunakan balapan menggunakan motor Honda NSF 250R, yaitu Dexa Almer Arvalezel. Di mana Dexa ini sebenarnya sudah mengikuti ajang Thailand Talent Cup yang menggunakan motor yang sama yang digunakan di ajang Asia Talent Cup, yaitu Honda NSF 250R. Namun sayangnya pada saat seleksi kemarin, Dexa malah tidak terpilih untuk menjadi perwakilan dari Indonesia yang mengikuti ajang Asia Talent Cup di musim 2024 ini. Nah, itu yang menjadi pertanyaan dari admin ya. Dexa sebenarnya sudah menjadi juara umum di Thailand Talent Cup, tetapi kenapa malah Dexa tidak bisa terpilih di ajang Asia Talent Cup untuk musim 2024? Jadi agak sedikit aneh ya, agak sedikit rancu bagi admin bagaimana penilaian yang dilakukan oleh pihak dari Asia Talent Cup. Tetapi ya itu kembali lagi keputusan dari manajemen Asia Talent Cup. Jadi kita harus menghargai apapun itu keputusan dari mereka. Cuman memang dari admin secara pribadi menyayangkan sampai Dexa ini tidak lolos seleksi untuk mengikuti ajang Asia Talent Cup musim 2024. Seandainya saja Dexa bisa lolos, mungkin Dexa bisa memberikan wingman kepada Ramadipa untuk bersaing di barisan depan pada ajang Asia Talent Cup untuk musim 2024 ini. Tetapi semoga saja ya sob, di ronde selanjutnya Rama Putra bisa tampil lebih baik lagi untuk bisa memberikan perlawanan di barisan depan. Begitu juga dengan Ramadipa. Semoga saja di ronde selanjutnya penampilan Ramadipa ini masih konsisten untuk bertarung di barisan terdepan. Oke sob, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana hasil balapan pada race ke-1 dan juga race kedua di ajang Asia Talent Cup ronde kedua kemarin di sirkuit Sepang, Malaysia. Dimulai dari race ke-1-nya. Untuk race ke-1 yang berhasil menjadi juaranya ialah Zen Mitani, disusul Ryota Ogiwara, kemudian di posisi ketiganya ada Richi Takahira. Jadi pada race ke-1 di podium semuanya ini diborong oleh pembalap dari Jepang. Selanjutnya di posisi keempat ada Kiandra Ramadipa, di posisi kelimanya ada Kiatisak Singapong. Di posisi ke-6 ada Rintaro Takemoto, posisi ke-7 pembalap Malaysia Faris Hapi, di posisi ke-8 Sartak Chavan, di posisi ke-9 Alfonso Dakuigan, pembalap dari Filipina. Jadi cukup menarik ya, kali ini di musim 2024 ada pembalap di Filipina yang bisa finish juga di posisi 10 besar. Jadi tentunya memberikan warna tersendiri ya di ajang Asia Talent Cup. Selanjutnya di posisi ke-10 ada Levi Russo dari Australia, di posisi ke-11 ada Rama Putra. Di posisi ke-12-nya ada Raksit Dev, pembalap dari India. Di posisi ke-13-nya ada Archie Smith. Di posisi ke-14 ada Chiran Pisawanan dari India. Di posisi ke-15 ada Farhan Nakib, pembalap dari Malaysia, pembalap tuan rumah. Di posisi ke-16 ada Ashraf Zakwan, pembalap dari Malaysia juga. Di posisi ke-17 Ricky Henry. Dan di posisi terakhir ada Su Hao Zhang, pembalap dari Cina. Selanjutnya untuk hasil race kedua, di mana di race kedua masih dipegang oleh Zen Mitani yang keluar sebagai juaranya, disusul Muhammad Kiandra Ramadipa pada posisi kedua, dan di posisi ketiganya pembalap tuan rumah Faris Hapi. Jadi di race kedua kali ini Zen Mitani tampaknya masih tampil kuat dengan berhasil meraih back to back ya podium di race ke-1 dan race keduanya. Kemudian pada posisi kedua dan ketiga diperebutkan oleh pembalap dari Indonesia dan juga Malaysia. Selanjutnya pada posisi keempat ada Richi Takahira, posisi kelima Ryota Ogiwara, posisi keenam Seryu Ikegami, posisi ketujuh Kiatisak Singapong, posisi ke-8 Rintaro Takemoto, posisi ke-9 Tanachat Pratumtong, posisi ke-10 Burapa Wanmoon, posisi ke-11 Alfonsi Dakuigan, di posisi ke-12 Levi Russo, di posisi ke-13 Sartak Chavan, di posisi ke-14 Archie Smith, di posisi ke-15 Farhan Nakib, di posisi ke-16 Ashraf Zakwan, di posisi ke-17 Rama Putra. Nah cukup jauh ya Rama Putra di race kedua kali ini finishnya. Kemudian di posisi ke-18 Ricky Henry, di posisi ke-19 Chiran Piswanat, di posisi terakhir ke-20 masih pembalap dari Cina Zhu Hao Zhang. Jadi di race kedua kali ini 20 pembalap yang berhasil finish. Nah jadi itulah dia sob untuk hasil race ke-1 dan juga race kedua pada ronde kedua ajang Asia Talent Cup di sirkuit Sepang kemarin. Di mana untuk Ramadipa akhirnya berhasil memberikan kado spesial di hari kemerdekaan Indonesia dengan berhasil meraih
podium kedua, tepatnya pada saat jalannya race kedua. Selanjutnya kita akan nyebrang ke Eropa sob. Sebelumnya dari Asia, kemudian kita akan nyebrang ke Eropa untuk membahas mengenai penampilan Veda Ega Pratama di ajang program Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup. Yang mana sebelumnya di ajang Asia Talent Cup di musim 2023, Veda ini merajai ajang Asia Talent Cup. Kali ini Veda level up ke ajang Road to MotoGP di Red Bull MotoGP Rookie Cup dan harus melawan pembalap dari seantero dunia, khususnya pembalap dari Spanyol. Karena di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup ini ada pembalap dari Afrika Selatan, dari Inggris, dari Jepang kayaknya tidak ada ya sob. Kemudian yang khususnya tadi yang dikatakan adalah pembalap dari Spanyol yang tampil kuat di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan benar saja memang selalu dari ronde ke-1 sampai dengan ronde ke-4 dan bahkan pada ronde ke-5 kemarin, Veda ini harus mendapatkan perlawanan yang cukup sengit dari pembalap-pembalap dari Spanyol khususnya. Bahkan sampai harus melakukan body contact dengan pembalap-pembalap tersebut. Pada ronde kelima kemarin di Red Bull MotoGP Rookie Cup, bisa Amin katakan mungkin perasaan dari sobat-sobat balap mania ini dibuat campur aduk oleh penampilan dari Veda Ega Pratama di ronde kelima kemarin. Yang mana dari saat sesi pre-practice, Veda tampil kurang baik, kemudian Veda tampil secara mengejutkan di saat sesi kualifikasi yang berhasil merebut posisi start di barisan depan, tepatnya di posisi keempat. Dan pada saat jalannya balapan, Veda juga tampil kuat di race ke-1-nya. Namun sayangnya pada saat race ke-1 yang seharusnya Veda bisa memberikan hadiah di hari spesial kemerdekaan Republik Indonesia ya, tepatnya di tanggal 17 tersebut, di mana tepat jalannya race ke-1 di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di ronde kelima kemarin di sirkuit Spielberg Austria, Veda yang seharusnya bisa memiliki peluang untuk meraih podium, pada saat last lap harus menelan pil pahit karena Veda terjatuh. Oke, jadi jalannya balapan di race ke-1 ini, Veda yang start dari posisi keempat sebenarnya sudah tampil kuat dengan beberapa kali merebut posisi terdepan. Iya benar sob, Veda ini berhasil merebut posisi terdepan di race ke-1, sempat memimpin balapan. Tapi selalu saja ya pembalap dari Eropa ini tampil kuat dengan menunjukkan penampilan agresif mereka. Dan Veda juga sebenarnya tidak kalah agresif di race ke-1 kemarin. Veda sudah tampil agresif, namun sayangnya pembalap dari Eropa ini, khususnya dari Spanyol, mereka ini selalu memiliki strategi di sudut yang cukup sempit, dari racing line yang cukup sempit. Mereka ini bisa katakan cukup nekat ya, apalagi dengan usia mereka yang sangat muda, yang sangat belia. Jadi pembalap dari Spanyol khususnya selalu berkobar-kobar untuk meraih podium. Dan yang gilanya kemarin itu sob, pada saat race ke-1 ialah penampilan dari Máximo Quiles, pembalap dari Spanyol, yang mana pada saat jalannya balapan yang menyisakan beberapa lap saja lagi, Máximo Quiles ini yang bertarung di barisan depan untuk merebutkan posisi ke-1 malah diberikan hukuman long lap penalti karena Máximo Quiles dianggap sudah melakukan pelanggaran terhadap track limit dan akhirnya Máximo Quiles harus mendapatkan hukuman long lap penalti. Namun secara mengejutkannya pada saat balapan ini selesai, Máximo Quiles bisa finish di podium ketiga. Bahkan komentator pada saat Máximo Quiles ini mendapatkan hukuman long lap penalti mengatakan, udah nih, habis sudah peluang Máximo Quiles untuk merebut podium di race ke-1 di ronde kelima kali ini. Tetapi mungkin ini karena mentality dari Máximo Quiles, yang mana pada saat ronde sebelumnya, ronde keempat, Máximo Quiles ini 0 poin karena ia di-ban di ronde keempat, tidak boleh ikut balapan imbas dari insiden sebelumnya di ronde ketiga. Jadi di ronde kelima kali ini mungkin dengan mentality tersebut, Máximo Quiles berusaha untuk mendapatkan poin maksimal untuk menutupi kekurangan di ronde keempat kemarin. Sehingga pada saat jalannya race ke-1 walaupun sudah dikenai long lap penalti, pada akhirnya Máximo Quiles bisa finish di podium ketiga. Dan sayangnya untuk pembalap Indonesia yaitu Veda Ega Pratama yang pada saat jalannya race ke-1 sudah bisa memberikan persaingan yang cukup sengit dengan barisan depan dengan pembalap-pembalap dari Eropa. Tetapi sayangnya pada akhir balapan di last lap dan di tikungan ke-9 yang menyisakan beberapa tikungan saja lagi hingga ke garis finish, Veda malah harus bersenggolan dengan pembalap lain. Nah, menurut Amin ini ada dua versi ya. Kalau kita melihat tayangan ulangnya dari slow motionnya, sepertinya Veda ini sedikit ada senggolan dengan pembalap lain dari ban belakang ya, bagian belakang pembalap lain, dan akhirnya menyentuh bagian depan dari motor Veda yang akhirnya menyebabkan Veda ini kehilangan grip di bagian ban depannya dan glosor di tikungan ke-9. Tetapi ada juga versi yang mengatakan Veda ini terlalu nge-push dari bagian dalam sehingga ia
ia low side, kehilangan grip ban depan dan terjatuh. Jadi dua versi ya. Satunya Veda jatuh karena kesalahan sendiri dan keduanya ialah karena senggolan dengan pembalap yang lainnya. Tetapi apapun itu, race ke-1 sudah diterima oleh Veda dengan lapang dada. Dia tidak bisa menyelesaikan balapan karena harus terjatuh di tikungan ke-9. Dan pada saat jalannya race kedua, seperti jalannya pada race ke-1 juga ya, Veda juga bisa tampil kuat dengan memberikan persaingan yang cukup sengit di barisan depan. Walaupun pada saat jalannya balapan race kedua, Veda ini sempat ketinggalan sob dari rombongan terdepan. Bahkan admin pada saat itu yang menonton aja ya, admin berpikir, wah kalau Veda udah nggak bisa ngejar rombongan depan, ini bakal sulit ini. Tetapi dengan karakter sirkuit Spielberg Austria yang stop and go, dan kita ketahui ya sob, Veda ini memulai balapan dari balapan Underbund. Jadi pengalaman Veda ketika masih balapan menggunakan motor Underbund setidaknya memberikan keuntungan kepada Veda pada saat ronde kelima kali ini di Red Bull MotoGP Rookie Cup yang dilaksanakan di sirkuit Spielberg Austria, yang mana karakter sirkuitnya ialah stop and go. Ini dibuktikan oleh Veda, di mana Veda tampil kuat pada saat jalannya balapan di sirkuit Spielberg Austria ini, baik di race ke-1 maupun di race kedua. Walaupun pada saat jalannya race kedua Veda sempat ketinggalan dari rombongan terdepan, namun pada akhirnya secara perlahan namun pasti Veda bisa kemudian mengejar rombongan terdepan. Bahkan pada saat itu Veda beberapa kali sempat mencatatkan fastest lap. Tidak seperti pada saat jalannya race ke-1, di mana pada saat jalannya race ke-1 Veda langsung tampil agresif di barisan terdepan dengan langsung memberikan perlawanan yang cukup sengit di barisan terdepan. Tetapi kali ini di race kedua Veda ini cukup mengekori dari rombongan terdepan. Jadi dia tidak buru-buru langsung untuk melakukan fight di barisan terdepan, tetapi Veda cukup mengekor di bagian terdepan. Namun ketika balapan sudah menyisakan 5-4 lap lagi, barulah seperti yang dilakukan oleh Ramadipa ya di ajang Asia Talent Cup di race keduanya. Di race kedua kali ini di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup, Veda juga sepertinya melakukan hal yang sama, di mana pada saat balapan ini menyisakan 5-4 lap lagi, barulah Veda mengeluarkan kartunya, mengeluarkan semua kemampuannya untuk bisa merebut posisi terdepan. Dan alhamdulillah, pada saat balapan selesai, Veda bisa merebut podium ketiga. Yang artinya ini adalah podium perdana Veda di musim perdananya turun di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Memang luar biasa ya untuk Veda. Di musim perdananya sudah bisa meraih podium. Sebenarnya Veda ini sudah memiliki beberapa kali kesempatan untuk meraih podium di musim perdananya di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan itu datang pada saat ronde ketiga dan juga ronde keempat. Namun sayangnya pada saat ronde ketiga dan juga ronde keempat sepertinya keberuntungan belum berpihak kepada Veda. Dan kali ini di ronde kelima, walaupun di race ke-1 keberuntungan juga masih belum berpihak kepada Veda, tetapi di race keduanya alhamdulillah keberuntungan sudah berpihak kepada Veda dengan berhasil meraih podium ketiga. Semoga saja di ronde selanjutnya Veda bisa mendapatkan podium yang lebih baik lagi di podium tertinggi pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Amin. Karena jika admin melihat penampilan dari Veda dari ronde ke-1 hinggalah ronde kelima kemarin di sirkuit Spielberg Austria, bukan tidak mungkin Veda di musim perdananya turun di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup akan berhasil meraih podium tertinggi di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup pada musim 2024 ini. Ini karena kalau kita melihat ya sob, Veda yang selalu berjibaku melawan pembalap-pembalap dari Eropa, melawan keagresifitasan pembalap Eropa. Tetapi di setiap rondenya Veda bisa improve, menyesuaikan bagaimana harus melawan agresivitas pembalap-pembalap tersebut. Dan ini dibuktikan oleh Veda di ronde kelima kemarin, di mana Veda juga bisa menyesuaikan kapan ia harus tampil agresif dan kapan ia harus tampil cerdas. Oke sob, untuk lebih jelasnya mari kita lihat bagaimana hasil balapan pada race ke-1 dan juga race kedua di Red Bull MotoGP Rookie Cup kemarin di sirkuit Spielberg Austria pada ronde kelimanya. Untuk race ke-1-nya, yang berhasil keluar sebagai juaranya ialah Alvaro Carpe, disusul posisi keduanya adalah Marco Morelli, dan di posisi ketiganya ialah Maximo Quiles. Di posisi keempat ada Valentin Perron, di posisi kelima Rico Salmela, di posisi keenam Brian Uriarte, di posisi ketujuh Leo Ramstorfer, ini pembalap tuan rumah ya, pembalap dari Austria. Kemudian posisi ke-8 Guido Pini, posisi ke-9 Christian Denil, posisi ke-10 Carter Thompson. Nah, Carter Thompson tampaknya di ronde kelima kali ini walaupun membawa hasil yang cukup baik pada saat ia ikut di ajang World Supersport 300 ya, di mana ia bersaing dengan Aldi Satya Mahendra, tetapi tampaknya di Red Bull MotoGP Rookie Cup ronde kelima kali ini Thompson belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal.
Thompson di race ke-1-nya finish pada posisi ke-10. Di posisi ke-11 ada Kevin Parkas. Posisi ke-12 ada pembalap dari Thailand, Jakrepat Puitisan. Posisi ke-13 Dodo Bogio. Posisi ke-14 Hakim Danis. Nah, ini cukup mengejutkan. Hakim Danis di race ke-1 ini hanya bisa finish di posisi ke-14. Di posisi ke-15-nya Joel Pons. Posisi ke-16 Solipan Monsi. Posisi ke-17 Julian Plankes. Posisi ke-18 Lennox Pomara. Posisi ke-19 Milan Pavelek. Posisi ke-20 Kegop Thompson Monoyane. Posisi ke-21 Evan Belfort. Posisi ke-22 yang terakhirnya Rocco Sessler. Jadi di race ke-1-nya ada 22 pembalap yang finish, sedangkan Veda yang seharusnya bisa finish tetapi gagal finish pada race ke-1 kali ini. Selanjutnya untuk hasil race kedua. Race kedua masih dipegang oleh Alvaro Carpe yang berhasil meraih podium tertinggi. Artinya ini back to back podium ya di ronde kelima kali ini untuk Alvaro Carpe, karena berhasil meraih podium tertinggi di race ke-1 dan juga race kedua. Disusul posisi keduanya Maximo Quiles. Di posisi ketiga Veda Ega Pratama berhasil meraih podium perdananya pada ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup musim 2024 ini. Lanjut di posisi keempat ada Guido Pini, posisi kelima Valentin Peron, posisi keenam Ruche Modli, posisi ketujuh Rico Salmela, posisi keenam Giulio Pugliese, posisi ke-9 Christian Daniel, posisi ke-10 pembalap tuan rumah Leo Ramstorper belum bisa memberikan hasil yang maksimal ya di balapan tuan rumahnya kali ini di Austria, karena Leo Ramstorper di race kedua kali ini hanya bisa finish di posisi ke-10. Posisi ke-11 Joel Pon, posisi ke-12 Marco Morelli, posisi 13 Brian Uriarte, posisi ke-14 Hakim Danis. Lagi-lagi Hakim Danis tampil mengejutkan karena tidak bisa finish di posisi top 10 baik di race ke-1 maupun race kedua. Selanjutnya posisi ke-15 Leonardo Zani, posisi ke-16 Sullivan Monsi, posisi 17 Dodo Bogio, posisi ke-18 Jakrepat Puitisan. Artinya Jakrepat tidak bisa meraih poin, tidak meraih poin sama sekali pada race kedua kali ini. Posisi ke-19 Julian Plankes, posisi ke-20 Milan Pavelek, posisi ke-21 Rocco Sessler, posisi ke-22 Evan Belfort, posisi ke-23 Lennox Pomara. Nah, itulah dia sob untuk race kedua. Yang berhasil finish ialah 23 pembalap. Jadi itulah dia sob untuk hasil race ke-1 dan juga race kedua, dimana untuk ronde kelima kali ini bisa admin katakan merupakan balapan yang cukup manis untuk Veda Ega Pratama dan juga pendukung-pendukungnya, khususnya ya dari sobat-sobat balapannya semuanya yang benar-benar menantikan podium perdana Veda di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup. Dan kemarin pada saat ronde kelima di race keduanya sudah berhasil dibuktikan oleh Veda bahwa ia bisa meraih podium di ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup di musim perdananya ikut di ajang ini pada musim 2024. Tetapi menurut admin pada sisa 2 ronde lagi ajang Red Bull MotoGP Rookie Cup yang akan dilaksanakan di Spanyol dan juga Italia, Veda harus mewaspadai 2 pembalap. Kalau menurut admin 2 pembalap ini ya yang harus benar-benar diwaspadai oleh Veda, yaitu Alvaro Carpe dan juga Maximo Quiles. Ini kalau menurut pandangan admin ya sob. Walaupun sebenarnya untuk catatan waktu selalu saja Rico Salmela yang tampil kuat, tetapi pada saat jalannya balapan malah Alvaro Carpe dan juga Maximo Quiles yang selalu bisa merebut podium tertinggi. Jadi di sisa beberapa ronde ini, di 2 ronde lagi ya, sisa 2 ronde Red Bull MotoGP Rookie Cup, menurut admin Veda juga harus mewaspadai 2 pembalap ini, yaitu Alvaro Carpe dan juga Maximo Quiles. Harus ekstra Veda mewaspadai 2 pembalap ini. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Tetapi sebelum admin menutup video kali ini, admin ingin sedikit menjelaskan kepada sobat-sobat balap mania yang sudah memberikan perhatian lebih kepada channel admin, dimana ada request ya untuk admin menampilkan highlight pada video admin mengenai balapan Veda ataupun seperti balapan Ramadipa. Jadi bukan admin tidak mau menampilkan highlightnya ya sob, tetapi ini juga berkaitan dengan copyright, dimana admin sebagai content creator di platform YouTube ataupun nanti di platform-platform lainnya ada aturan yang harus admin patuhi dari platform tersebut, khususnya kali ini di platform YouTube. Jadi admin tidak bisa sembarangan menampilkan video highlight. Kadang admin sudah menampilkan ya beberapa video highlight, tetapi karena berkaitan dengan copyright akhirnya video tersebut tidak bisa ditayangkan dan diblok, dan pada video tersebut admin harus melakukan editing ulang dan akhirnya highlight tersebut harus admin hapus. Itu pernah terjadi di beberapa video admin sebelumnya, hingga akhirnya admin memutuskan untuk tidak lagi menampilkan
highlight tersebut karena menyangkut dengan aturan yang ditetapkan oleh platform YouTube. Namun untuk memenuhi aspirasi dari Sobat Balap Mania yang sudah memberikan perhatian khusus terhadap channel admin, maka admin menyesuaikannya dengan membuat sedikit highlight dan admin upload melalui content short di channel admin. Semoga saja dengan video short tersebut bisa setidaknya memenuhi aspirasi dari Sobat Balap Mania. Sekali lagi admin ucapkan terima kasih banyak kepada Sobat Balap Mania yang sudah memberikan perhatian khusus kepada channel admin. Sekian dulu untuk video admin kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Balap Mania.